Oke. Saya nggak share screen ya. Minggu depan saya putuskan karena di print ya. Teman-teman dengarkan yang baik. Karena besok itu di print dan soalnya itu harus offline. Jadi saya jelaskan soalnya itu berupa soal IC sebanyak 10. Hari ini materinya tentang saya jelaskan kisi-kisinya, rubrik penilaiannya, dan tentang apa temanya tiap soal. Dari satu soal satu sampai soal 10. Dengarkan baik-baik ya. Yang baru bergabung teman-teman nanti bisa linknya bisa dilihat di YouTube-nya Pak Iqlil. Dan besok karena IC ya, close book, jadi nggak usah bawa buku. Jadi soalnya berhubungan dengan materi yang ada di Brown. Soal pertama, siap? Halo, halo, teman-teman, Iya, Kak. Ya, Pak. siap ya? Jadi nomor satu topiknya itu tentang eh, receptive skill, reading dan listening ya. Jadi di reflective, reflective apa? Ris- reading dan listening itu ada namanya ada yang namanya apa namanya ini ada yang namanya discrete point testing sama integrative testing. Ada yang tahu discrete point testing di reading sama listening atau integrative testing? Di Brown ada itu discrete point testing. Jadi itu kalau disederhanakan artinya itu antaranya kemampuan membuat tes Alah, Oscar secara yang ini. halo, halo, Bisa. iya Pak. ayo ngomong apa? Dengarkan baik, Lil. Jadi tema satu tentang listening sama reading ya, receptive skill ya. Dan di situ nanti itu ada soal tentang perbedaan antaranya discrete point testing dan integrative testing. Discrete point testing itu konvensional, kalau yang integratif itu yang agak kekinian ya, soal atau tugas yang kekinian. Contohnya discrete point itu kayak multiple choice, terus mengidentifikasi tenses di dalam sebuah kalimat. Kalau integratif itu kayak kamu disuruh listening, disuruh mensummary listening atau close test gitu ya. Agak mirip ke apa mengintegrasikan dengan fenomena yang relevan. Ya, di era yang berhubungan dengan ini ya, sekarang kan CLT ya, Communicative Language Testing, Communicative Language Teaching itu ya, CLT, itu lebih mengarah ke penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan dunia nyata. Jadi prinsipnya itu kemarin kayak title terakhir kemarin kan kamu masih ingat ya, antaranya authenticity dan washback sama contextualize sebuah tes itu kan harus refleksi dengan dunia nyata. Lah, discrete point itu saya suruh membandingkan dan memberi contoh. Contohnya apa? Misalkan reading itu discrete point-nya itu memilih memilih arti dari sebuah teks misalkan. Atau kalau reading itu yang integratif itu menganalisis opini penulis dalam sebuah isi. Nah, itu kalau reading. Kalau listening itu discrete point-nya itu mengidentifikasi bunyi akhir kata. Kayak TOEFL itu loh. Kalau yang kekinian, yang integratif, itu mendengarkan berita misalkan ya dan mengisi eh, se- apa pertanyaan yang informatif. Ya, kamu simpulkan itu mana yang lebih baik, kelemahannya mana, terus keunggulannya mana. Ya, itu satu soal
150 sampai 200 kata, ditulis tangan. Oke? Paham ya? Kata kuncinya itu tentang apa tadi? Discrete point testing sama integrative testing. Discrete point testing tentang konvensional yang masih lama itu jadul, agak jadul. Kalau yang integratif itu yang agak kekinian. Gitu. Itu soal nomor 1. Ada yang ditanyakan? Halo, teman-teman. Pahamkah soal nomor 1? Ya, tentang itulah pokoknya. Nomor 2. Tadi kan listening sama reading ya. Sekarang yang productive skill speaking. Antaranya construct validity sama classroom realities. Ya, antara dua itu. Antaranya construct validity dan classroom reality. Kan ada mikro sama makro ya. Kalau construct validity itu kamu memberi assessment itu berdasarkan rubrik penilaian. Yang kemarin itu kan speaking, misalkan ada fluency, ada mekanik gitu ya. Itu namanya construct validity. Tapi kalau classroom reality atau makro dalam speaking test itu ada namanya kayak anxiety, ada kayak gugup gitu ketika di tes speaking dia itu cemas gitu ya atau ngejer gitu ya. Itu bagaimana? Terus ada intervensi, ada campur-campurannya L1 seperti bahasa bahasa ibunya dia itu mempengaruhi gitu ya terhadap kosakatanya dia. Terus dia itu tidak familiar dengan tema-tema yang diberi. Itu namanya makro sama mikro, antaranya makro sama mikro dalam sebuah speaking. Lah, kamu harus bisa membedakan antaranya construct validity dan faktor-faktor yang mengganggu validity. Faktor internal, construct validity sama faktor eksternal tadi seperti anxiety, terus seperti eh, mix antaranya bahasa ibu gitu ya. Terus pengetahuan siswa terhadap tema yang tentang yang diomongkan gitu ya. Misalkan speakingnya temanya tentang global warming misalkan. Apakah dia itu punya? Apakah jangan-jangan dia sudah punya punya wawasan sebelumnya begitu. Nah, kamu bandingkan itu. Itu soal nomor 2. Jadi kamu intinya tentang speaking antaranya mikro sama makro. Ya, nomor 2 itu. Ada yang ditanyakan? Soal nomor 2. Jadi soalnya nomor... Halo? Halo? Jadi soal nomor 2 itu soalnya seperti ini. Analyze critically the construct of validity in relation to speaking assessment in real classroom text context, and how do issues like anxiety, L1 interference, and task familiarity to complicate construct validity. Nah, fokusnya itu construct validity antaranya mikro sama makro. Jadi kamu saya suruh untuk menganalisis gitu ya hubungannya construct validity dengan speaking assessment. Oke, paham ya? Nomor 3, sekarang. Kalau ada pertanyaan ya, kalau kamu sudah jelas. Besok itu close test loh ya. Close test, close book. Kamu tulis tangan, bawa pulpen. Ada lembar jawabannya. Nomor 3 tentang reading assessment. Antaranya pertanyaan, question design dengan critical thinking. Ini fokus ke reading. Jadi yang saya uji itu topiknya tentang pemahaman antaranya keterbatasan pemahaman literasi siswa yang terbatas. Pertama, terus mengaitkan antaranya praktek dengan berpikir kritis. Contohnya kayak
kamu kan diajari Buganinda ya di kurikulum material development kan eh, ada analisis, ada evaluasi, ada creation gitu kan. Ada step-stepnya begitu kan, ada C1, C2, C3 gitu kan. Nah, saya ingin ingin kamu itu menjelaskan hubungan antaranya justifikasi pedagogis dan soal alternatif dari permasalahan itu. Jadi contohnya ya, eh, kamu nanti itu membandingkan antaranya soal reading itu kan, what is the main idea contohnya gitu ya. What is the what did the author mean misalkan begitu. Nah, soal-soal semacam ini kan penting, tapi tidak cukup untuk menilai kemampuan kritis siswa kan. Nah, saya mau nanti itu kamu juga membandingkan antaranya eh, pem- berpikir kritis siswa dengan praktik yang dilakukan di anak-anak berdasarkan taksonomi Bloom, yakni analyzing, evaluating, sama creating. Analyzing itu berarti kan kamu bisa mengurai ya permasalahan-permasalahan di dalam teks. Kalau mengevaluating itu bisa menilai tujuan penulis itu tentang penulis itu mau nulis apa sih. Nah, kalau creating itu menghubungkan antar ide atau menyusun sebuah tanggapan dalam sebuah soal reading. Contoh ya, opini tentang kebijakan lingkungan. Jadi soal kamu itu, to what extent do you agree with the author's position on climate policy, misalkan begitu. Jadi intinya itu soalnya itu seperti ini. Soalnya seperti ini, saya bacakan aja, saya nggak share. Soalnya seperti ini. Many classroom-based reading tests rely on literal comprehension question. Pertanyaannya, evaluate this practice in light or higher order thinking atau eh, in light of higher order thinking frameworks. Jadi taksonomi Bloom itu kan ada berpikir kritis ya dari analisis, terus mengevaluasi, mengkreasi, terus mengaplikasi. Nah, itu. Fokusnya itu nanti itu tentang literal comprehension questions ya. Kamu saya suruh mengevaluasi caranya berpikir kritis ketika membuat soal tes reading. Fokusnya di situ. Dan intinya kan, halo, apakah Sudah ada, Pak. paham? Nomor satu tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Kisi-kisinya tentang nomor satu tentang apa? Saya ulang-ulang biar kamu ada nyantol-nyantolnya. Soalnya besok itu close test ya. Nah, jadi kemarin kan kelompok sudah. Sekarang itu saya kepingin tahu kemampuan pemahaman masing-masing siswa individu. Secara individu. Yang pertama tentang ini ya. Tentang discrete point testing dengan integrative testing. Soal nomor dua tentang eh, construct validity sama faktor-faktor non-linguistik atau makro sama mikronya. Saya kepingin tahu kelebihan dan kelemahannya. Saya suruh bandingkan soal nomor dua dalam speaking assessment. Nomor tiga tentang reading assessment saya fokuskan ke antaranya pertanyaan ya dengan critical thinking berdasarkan taksonomi Bloom terkait analisis, evaluasi, dan kreasi. Itu ya. Saya ulang-ulang. Sekarang nomor empat itu tentang writing assessment ya. Fokusnya ke ini saya bacakan dulu. Soalnya seperti ini. Writing rubrics often attempt to quantify inherently subjective judgment. Jadi kalau kamu melihat saya lihat rubrik kamu di writing kan kamu kayak kayak subjektif gitu ya, kamu yang menilai gitu ya. Pertanyaannya, can writing ever be assessed with true objectivity? Bisakah kamu menilai secara objektif? Ya.
diskusikan di tulisan kamu 100 sampai 150 kata ya. Secara filsafat antaranya tadi itu pertanyaan tadi itu subjektif dengan objektif assessment and pedagogical implication of this problem. Jadi mau saya itu mau menguji kemampuan kamu terkait ini ya, penulisan menggunakan rubrik secara kuantitatif. Kan kamu misalkan writing kan ada eh, nilai 1 sampai 5 atau nilai 1 4 terkait grammar gitu. Tapi ketika menulis sebuah aktivitas, kamu ketika menilai itu kan subjektif. Kamu kan nyentang-nyentangan secara numerik. Lah, penilaian subjektif itu tidak secara holistik menilai kemampuan siswa. Ya kan tidak mungkin karena pemahaman itu eh, kamu yang menilai secara subjektif. Saya kepingin kamu diskusi dengan apa? Kamu diskusikan, kamu jelaskan di tulisan kamu tentang interpretasi penilai. Jadi kamu hubungkan nilai filosofisnya bagaimana, bagaimana ini biar nggak subjektif bagaimana, caranya biar objektif ini bagaimana. Ya, antaranya subjectivity dan objectivity. Oke, paham? Tentang writing itu. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Ada yang ditanyakan? Soal nomor 5, kalau nggak ada ditanyakan. Nomor 5 tentang authentic assessment. Kemarin masih ingat apa itu authentic assessment? Yang kita bahas kemarin loh. Halo, pasti lupa kan? Kamu jelaskan apa itu konsep authentic assessment menurutnya Brown. Nah, bebas selain Brown juga bebas. Pokoknya fokus soal nomor 5 tentang authentic assessment. Eh, khususnya ketika kamu membuat soal assessment secara autentik, tapi dalam lingkungan kelas yang dengan SDM yang terbatas, sumber daya yang terbatas. Nah, jadi kamu harus eh, menjelaskan tentang tipe tugasnya apa, terus materi tentang apa, tujuannya apa, terus kriterianya penilaiannya bagaimana, terus apakah sudah sesuai dengan prinsip validity, washback, sama practicality kemarin yang sudah kita bahas. Ya, oke. Kamu harus pertama, saya ulangi lagi soal nomor 5, kamu definisikan authentic assessment. Terus tanggapan kamu tentang eh, low resources setting, kalau settingnya itu terbatas ya, nggak ada teknologi, nggak ada warnet, terus misalkan jumlah siswanya terus banyak sekali, terus bahan ajarnya juga sedikit, terus guru itu beban administrasinya banyak, kayak RPP, terus laporan-laporan banyak. Itu bagaimana menurut kamu? Hmm. Dan berikan contoh kalau bisa ya, kasih contoh tugas, contoh authentic assessment dalam sebuah tes itu ya apa? Dengan setting yang terbatas tadi. Jika kamu mampu memberikan penjelasan itu dengan Pak Iqlil besok, oke. Nah, yang paling mendekati jawabannya saya kasih skor baik. Hmm. Soal nomor 5. Nah, ditanyakan soal nomor 5 tentang authentic assessment. Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke soal nomor 6. Ini 10 soal ya. Saya bacakan soal nomor 6 nih. Purpose a strategy for assessing inferential listening in multilingual classroom where students came from different cultural background. Jadi saya suruh kamu membuat strategi penilaian ya terkait inferential listening di setting multilingual classroom. Jadi classroomnya itu budayanya macam-macam, heterogen ya, tidak homogen, heterogen macam-macam. Ada yang budaya ini, ada yang budaya itu gitu ya.
saya suruh kamu membuat strategi caranya memberi tes ke siswa yang macam-macam backgroundnya. Terus, how do you account for inferencing that depends on culturally specific schema? Jadi saya kepingin mengidentifikasi kamu jelas pertama ya, kamu jelaskan dulu konsep inferential listening itu apa. Ada yang paham inferential listening itu apa? Inferential listening itu kemampuan memahami makna secara tersirat, bukan eksplisit ya, tapi tersirat. Ada sebuah konteks dalam sebuah percakapan, ada sebuah diskurs dalam sebuah percakapan, ya, ada analisis wacana di situ, ada struktur wacana di situ. Nah, saya kepingin kamu jelaskan tentang itu. Pertama, yang kedua, kamu identifikasi tantangan dalam menguji listening secara inferensial di dalam kelas yang multikultural. Tantangannya apa? Terus solusinya, kamu harus bisa merancang strategi eh, dalam memberikan soal listening inferensial. Ya, strateginya kayak gimana? Caranya kamu membuat assessment ini listening ini bagaimana? Ya, contohnya, contohnya yang saya kasih kasih jawaban nih ya. Untuk listening, biar kelasnya itu kondusif, ya sebenarnya macam-macam caranya ya. Yang pertama, kamu kan biasanya kan listening kan menggunakan log apa logat British ya. Nah, ini jangan gunakan logat British karena kelas kamu itu kelas multi multicultural, jadi gunakan bahasa atau teks, cari audio yang Indonesia atau Asia. Jadi sesuaikan dengan konteks lokal siswa. Terus tambahkan pre-listening, pre-listening, pre-listening. Misalkan contoh membuat ini ya, simulasi dulu baru dijawab. Itu kan strategi. Atau gunakan tes terbuka. Misalkan soalnya itu, ayo anak-anak, apa yang kamu pikirkan tentang eh, wacana dari pidatonya Pak Prabowo. Nah, ini kan bisa universal nanti. Sementing kan Indonesia. Ya, gitu. Itu contoh. Jadi, satu soal itu memuat 3 poin. Soal nomor 7 sekarang. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nomor 7 saya bacakan soalnya. Examine how principles of universal design for learning. Ingat ya, universal design for learning yang bisa diterapkan di language assessment. Bagaimana universal design for learning ini atau dengan UDL ini bisa diterapkan di language assessment. Ya, what change would you need to make to Brown's models to promote full accessibility? Lah, universal design for learning ini di Brown ada. Kata kuncinya universal design for listening. Apa UDL? Ada yang tahu? Universal Design for Learning. Kalau kita kan sekarang deep learning ya. Kalau Brown ini menawarkan Universal Design for Learning. Ya, itu jawabannya. Kata kuncinya ada 3. Pertama, harus ada teks, audio, gambar. Ada ada suara, ada teks, ada gambarnya. Terus ada expression menunjukkan pemahaman gitu ya. Terus yang terakhir engagement, ada soal itu memuat motivasi anak-anak untuk belajar. Itu itu soalnya tentang nomor soal UDL. Sekarang soal nomor 8. Tentang apakah nomor 8 tentang ini speaking terkait writer reliability and fairness di soal ground ada.
Jadi soalnya seperti ini. Consider a situation where two readers score a student speaking performance with statistically different score. Analyze how you would investigate and resolve the situation to uphold assessment reliability and fairness. Jadi saya suruh menjelaskan prinsip reliability dalam penilaian perform, khususnya inter-rater reliability. Di reliability itu ada namanya inter-rater reliability. Soal ini nanti saya tanyakan ke anak-anak kakak tingkat, apa itu inter-rater reliability. Hmm. Kalau nggak bisa, awas saja itu ya. Nah, itu ya. Kata kuncinya apa? Inter-rater reliability dalam sebuah speaking assessment. Kamu jelaskan itu. Oke. Yang terakhir soal nomor 9. Itu fokusnya tentang authenticity versus reliability. Tadi kan ini tentang inter-rater reliability. Sekarang perbedaan antaranya authenticity versus reliability. Waalaikumsalam. Authenticity and reliability fokusnya itu ke TOEFL ya. Nah, contohnya itu pilihan ganda sama close test itu. Lah saya suruh menjelaskan hubungan antaranya reliability dan authenticity dalam mendesain sebuah tes bahasa seperti TOEFL itu caranya kamu jelaskan bagaimana atau sekaligus kamu kritisi lah gitu. Kamu kritik antaranya reliability and authenticity di dalam soal TOEFL, IELTS atau tes-tes yang lainnya. Fokus ke reliability and validity. Halo? Masih ada teman-teman? Terakhir ya soal Iya, nomor Pak. 10 ya. Habis ini mati ya. Mati ya sudah jam 11 ya. Waktunya Jumatan. Terakhir nomor 10 itu antaranya ini ya policy. Jadi prinsip-prinsip dalam language assessment itu kan ada validity, reliability, authenticity, practicality, washback, and fairness. 5 itu, 6 ya, validity, reliability, authenticity, practicality, washback, sama fairness atau equity, itu jelaskan. Itu nomor 10. Sudah. Apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pak, nomor 7, Pak. Bisa diulangi nggak, Pak? Nomor 7. Oke, nomor 7. Mana tadi nomor 7? Nomor 7 itu tentang, nggak salah, tentang Universal Design for Learning. Ini lawannya Deep Learning ya. Universal Design Learning, UDL. UDL itu kamu jelaskan prinsip dasarnya UDL apa gitu ya. Nomor 2, eh, kamu evaluasi keterbatasan model asesmen tradisional. Kalau di apa konvensional kan caranya asesmen kan, misalkan eh, mereka kena ini kak disleksia atau punya kebutuhan khusus atau berasal dari budaya yang minoritas atau memiliki perbedaan gaya belajar yang unik gitu. Kamu jelaskan keterbatasan prinsipnya UDL di background orang yang atau masyarakat yang terganggu gitu. Terus bagaimana rekomendasi kamu? Intinya jelaskan UDL dulu. Terus bandingkan dengan asesmennya Brown yang konvensional. Bedanya apa? Gitu. Ingat ya, Universal Design Learning. Kalau kemarin kan Deep Learning. Katanya Pak Menteri Pendidikan sekarang fokuskan ke UDL, Universal Design Learning. Itu nomor 7 Mbak Alfi. Ada yang lain? Nanti kalau mati langsung ya, selesai ya. Mohon maaf ya. Waktunya mau sedikit mau habis. Ada yang lain? Cek 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 pertanyaan nomor lain. Ada yang chat so Zoom-nya sudah mau habis. Iya, mau habis, Mas.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu ya, teman-teman ya. Selamat final test Jumat besok. Close book, bawa pulpen. Ya gimana lagi? Memang perintahnya begitu. See you next week ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan ya. Mbak Nisa, Mbak Angger, Mas Angger, Mbak Alfi, Mbak Pivatus, Mbak Larissa, Mas Kolis, terima kasih ya. See you next week. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live group dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Sama-sama. Salam, thank you.